Selamat siang pemirsa BMI Taiwan, berjumpa lagi dengan saya Fadilah dalam program seputar berita edisi Jumat tanggal 29 Oktober tahun 2021 untuk mengabarkan berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum pada siang ini. Simak info singkat dari kami. Tekan subscribe dan tekan loncengnya. Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenaker, tengah mempererat kerjasama luar negeri dengan sejumlah negara dalam hal upaya penjajakan serta perluasan penempatan pekerja migran Indonesia. Tentunya hal ini dilakukan seiring dengan membaiknya penanganan dan kondisi pandemi COVID-19 di dalam negeri, berbarengan dengan dilonggarkannya kebijakan penerimaan pekerja migran di beberapa negara tujuan. Hong Kong menjadi kawasan terawal yang menyatakan siap menerima kedatangan PMI per tanggal 30 Agustus kemarin. Sementara, tujuan-tujuan lain yang selama ini menjadi penempatan favorit PMI, seperti Taiwan, Korea Selatan, serta Jepang, masih dalam proses persiapan. Di samping itu, beberapa negara lain, seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia dan negara-negara Uni Eropa, saat ini sedang mengalami krisis kelangkaan pekerja. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, krisis kelangkaan pekerja yang terjadi di negara-negara maju itu dapat membawa peluang baru bagi Angkatan Kerja Indonesia, kata Anwar dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, tanggal 28 Oktober tahun 2021. Beberapa waktu lalu salah satu negara bagian di AS mengontak kita untuk menjajaki kemungkinan menerima PMI, pekerja migran Indonesia, terutama di sektor kesehatan, manufaktur, dan agrikultur. Ia mengatakan, permintaan terhadap pekerja migran Indonesia saat ini sangat besar, sekitar 30.000 orang untuk satu negara bagian. Pemerintah masih menjajaki peluang kerjasama itu. Peluang itu diharapkan dapat memperluas pasar kerja bagi angkatan kerja dalam negeri yang berjumlah sangat banyak. Lebih lanjut, secara paralel pemerintah juga terus melakukan berbagai upaya secara intens terkait pelindungan PMI, antara lain melalui penguatan peran Satgas Pelindungan PMI. Direktur Jenderal Bina Penta dan PKK Kemenaker, Suhartono mengatakan, Kemenaker telah menerbitkan standar operasional prosedur penyelenggaraan layanan dan pelindungan PMI pada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, P3MI, dan Lembaga Pelatihan Kerja Luar Negeri, LPKLN, Balai Latihan Kerja Luar Negeri, BLKLN, pada masa adaptasi kebiasaan baru untuk semakin mematangkan persiapan itu. Ditegaskan, pihaknya sangat serius memantau penerapan protokol kesehatan terhadap P3MI dan LPKLN, bukan hanya pada sarananya, namun juga calon PMI yang akan berangkat ke negara-negara penempatan. Indonesia satu-satunya negara pengirim tenaga kerja yang telah memiliki standar operasional prosedur penyelenggaraan pelayanan dan pelindungan PMI pada BLKLN, LPKLN, dan kantor P3MI. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam rangka meyakinkan pemerintah negara tujuan penempatan bahwa kita melindungi PMI, namun juga melindungi warga negara mereka. Tegas Suhartono, kami akan terus memantau dan menindak secara tegas apabila ada P3MI, BLKLN, LPKLN yang tidak mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Hanya saja, sebagian besar negara itu bukan menjadi pilihan favorit bagi PMI. Demikian info berita pada siang ini, saya Fadilah melaporkan.